Tapi semua datang kok ya. Iya, Udah bisa, Damar? Oh, udah. Oh, Oke, udah Kak. oke. Ntar aku ganti ini ya. Dan Damar Des Maulana Des Akbar. Akbara. Damar Maulana Des Akbara. Passwordnya 3481. Kemarin sebelum daftar kelas ini ini nggak ada trial kelas nggak? hmm, Ada trial kelas nggak? ada. Oke. Langsung dicentang aja, apa Nathan? Kamu kalau nggak dicentang nanti ngulang. Udah bener tuh. Kue kering sama coklat. Oh ya, kue sama coklat. Nah, gitu. Lebih 50, kita move ke materi berikutnya ya. Ayo, apa tuh yang harus ditambahin Sherly? Operator logikanya apa? Nama dengan. Ditaruh di. Di sini sama di sini. Nah, kurang lagi tuh. Hmm, Antara kategori dan rasa harus ditambahin. Nih, tetap di line 5. Berarti di line sini aja yang salah. Apa yang salah? Yang salah adalah di sini harus ada operator and atau or. Oh iya,
Oke. Yang masih bingung bisa ini ya, bisa ditanyakan ya. Di promosi itu harus kategori kan. Kategorinya harus sama dengan apa jadi. Hmm. Kan. Oke. Di sini kita buka dari berikutnya ya. Kak, ini kenapa aku nggak bisa bikin tanda kutip satu ya? Nah, Yang mana Damar? Kamu nggak subscribe? benar. Yang mana Damar? Ini maksud pencet ya? Ini nggak? Caps lockmu hidup nggak? Nggak mati. Coba di refresh webnya.
Kamu boleh coba semalam malam. Tetap Cuma nggak bisa bisa. bisa petik dua. Em, ketik dua itu harusnya kayaknya shift deh itu. Coba, coba buka tab baru Damar. Ngecek keyboardmu udah bener apa enggak. Eh, cek apa kak? Sorry. Tab baru. Di tab baru itu coba kamu petik satu. Bisa enggak? Nah, hmm. Petik satu. Nggak bisa. Nah, Hmm. berarti keyboardmu itu berarti Damar. Kalau petik dua bisa nggak? Bisa. Coba petik dua sama petik satu itu kan di satu kotak yang sama. Coba dikasih shift terus petik. Ini. Itu shift. Iya. Kalau nggak dipakein shift nggak bisa. Nggak bisa. Waduh, kenapa tuh? Coba nanti di ini aja ya, di restart aja laptopnya ya. Apa? Nanti aja kita move ke ini berikutnya ya. Kita move ke apa, materi berikutnya. Oke, susah nggak, guys? Nggak. Iyalah, kan udah dicontohin tadi. Tinggal ngulang aja. Oke, kita lanjut ya. Sekarang ada perintah berkondisi. Nah, di sini kita bakal belajar tentang sama kayak tadi, kondisinya tuh gimana? Kayak yang udah aku jelasin ya. Kalau dia permen, berarti dia masuknya ke lollipop, kondisi apa? Outputnya, tapi kalau dia bukan permen, dia masuknya ke kue. Gitu. Nah, di flowchart, nih kita bakal belajar flowchart. Nah, lonjong itu cuma buat dimulai atau selesai doang. Terus kalau ini apa nih namanya? Jajar genjang ya. Ya, jajar genjang itu buat output atau input data. Kotak itu perintah. Nah, ekspresi logis atau kondisinya itu juga ketupat gitu. Nah, kayak di sini nih. Ini kan berlaku tepat kan kondisinya. Nah, kalau iya, dia akan melakukan suatu tindakan. Nah, kalau tidak, kayak ini, misalkan dia, berarti dia akan melakukan tindakan A. Kalau enggak, dia bakal melakukan tindakan B. Gitu aja. Nah, sama nih kayak di sini nih. Buatlah sebuah algoritma yang mencetak jika bisa melakukan pembelian dengan kartu, maka dia nih kita awalnya tetap pakai lonceng. Terus inputnya besar yang harus dibayar di saldo. Misalkan nih, ini 100. Terus habis itu, apakah besar yang harus dibayar lebih dari saldo kartu? Kalau iya, berarti uangnya tidak cukup. Misalkan di saldo tinggal 90. Nah, berarti kan iya. Berarti kan yang harus dibayar itu lebih besar daripada yang ada di saldo. Nah, berarti kan kayak gini. Nah, berarti iya uangnya tidak cukup. Kalau enggak, dia langsung di akhir. Terbayarkan. Gitu. Nah, pembelian disetujui. Gitu. Nah, di sini kita ada namanya if else. Untuk memprogram kondisi berikut, kita pakainya if else. Nah, kayak tadi, if jika kondisinya itu benar, maka dia akan melaksanakan tindakan-tindakan yang benar. Nah, kalau if-nya udah ada, kita butuh else atau selain if. Else itu kayak gitu aja. Nah, terus jangan lupa if itu bisa ditumpuk. Jadi kayak misal ada beberapa kan tadi ada sampai tiga ya. If 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 satu benar berarti dia melakukan tindakan satu, if dua benar berarti dia melakukan tindakan dua. Kalau selain itu berarti else. Itu aja. Nah, jangan lupa ini aturan di if dan else. Nah, setelah if ada statementnya, dia langsung ada titik dua. Habis itu ada langkah-langkahnya. Langkahnya itu pasti ditambahin 4 spasi setelah if. Oke? Nah, kalau else itu sejajar dengan if. Juga harus ditambahin titik dua. Oke? Sampai sini paham? Hmm.
Nah, nih, pemisalan lagi. Awalnya, kita harus outputnya itu minta dimasukkan rasa. Outputnya adalah rasa. Kita menginputkan rasa. Rasanya apa? Terus dia kondisinya ditanyain tuh, apakah rasanya vanilla? Berarti dia ada kalau iya, dia akan ada rekomendasinya adalah rasakan cheesecake kami. Tapi kalau misalkan di sini coklat, coklat kan bukan vanilla. Pertanyaan ini kan salah. Berarti dia masuknya ke tidak. Rasakan walnut cake. Sampai di sini ada pertanyaan tentang if else. Masih memahami atau nggak ada pertanyaan? pakai kue. Hmm, Ini kan cuma nama ada. Apa Selin? Ada pertanyaan? Jadi kan buat bagian kita Enggak. Ya. Oke. orang Tuliskan program menawarkan produk sesuai dengan preferensi rasa. Program akan menanyakan rasa yang disukai. Jika vanilla rekomendasi cheesecake, selain itu adalah walnut. Berarti ini gimana nih? Program selanjutnya di sini. Buat yang ini. Jika vanilla rekomendasinya adalah cheesecake, selain itu walnut. oh sorry oke oke. Coba ini Ada yang tahu? Berarti kan dia harusnya if. Bentar, sorry. Di pojok if. Nah, if itu langsung dicari. Apakah mana? Rasa sama dengan walnut, sama dengan apa nih? Vanilla, titik dua. Nah, kalau vanilla berarti dia merekomendasikan cheesecake. Print, print, kurung, rekomendasi kita adalah cheesecake. Nah, terus kok else, titik dua, walnut. Print walnut. Harusnya gitu. Nih, bener kan? Kalau vanilla berarti dia cheesecake. Kalau coklat, dia walnut. Atau selain vanilla. Sampai di sini program di sini paham nggak? Paham? paling bawah jadi dibanding kita misalnya Oke, lanjutin ya. Nah, di sini kesimpulannya. Perintah berkondisi adalah perintah yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan berdasarkan dari nilai ekspresi logis. Terus yang kedua adalah untuk memprogram perintah berkondisi, pernyataan if else akan digunakan. Nah, tindakan di dalam perintah berkondisi mulai dengan titik dua berkondisi mulai dengan titik dua dan dimasukkan 4 spasi. Udah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau enggak kita masuk ke soal ya. Yang ini yang mana yang benar? ini juga Dua. Dua, diusulkan kata if dan else benar. Terus ada 4 ini kalau nggak salah. Ada 4 statement yang benar. Operator kondisi sudah bisa ditulis menggunakan if tanpa else, benar nggak? Benar? buat kondisi Benar ya? Coba kita cek. Yang ini. Bisa if doang, bisa if sama else. Ini yang benar nggak? Ekspresi logis sederhana dapat dicampur menggunakan sebuah kondisi, digunakan sebagai kondisi. Benar nggak? Semua perintah dan tindakan operasi kondisi ditulis tanpa identitas satu sama lain. Benar nggak? tinggal nah yang Salah. lahirnya kapan Yang ini, operator kondisi digunakan untuk memilih perintah yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil ekspresi kondisi. Ekspresi logis.
Nah, benar. Kita lanjutkan ke ini kayak gini. Sistoris memiliki diskon. Pelanggan baru menerima 40% menggunakan kode promo. Pelanggan lain mendapatkan diskon 10% untuk kue menggunakan kode cake. Berarti gimana yang ini? Coba kita lihat yang salah. Nilai ketiga yang salah. Apakah kamu pertama eh, apa apakah ini pertama kali kamu ke Swiss Stories? Berarti dia harusnya apa jawabannya? Ya kan berarti harus ngecek ya. Iya. Kalau iya dia dapat diskon 40% kan. Nah, berarti di sini salah ya. Yang benar adalah kondisi jawaban ini iya gitu. Masih ada salah nih di sini. Apa yang salah? Di line ketiga. Halo, Mara, Nathan, Sally, Damar. Apa yang salah? Hmm, Kalau di if harus habis statement harus kasih titik dua, else juga. oh iya. Iya, jangan lupa ini form.com itu yang atasnya nggak usah. Oke, Ini satu kali. next nomor 5. Yang ini gimana nih? Berdasarkan pada masalah program yang berkoneksi produk tergantung di hari harga. Jika pembeli bersedia belanja kurang dari 500 koin, kue yang akan direkomendasikan adalah kue coklat dan kue Delsu Dulce de Leche. Belanja dari 500 sampai 1000, kue rahasia yang akan ditemukan adalah kamu bisa mencoba kue rahasia. Lebih dari 1000, nikmatilah kue lava coklat dengan blueberry. Em, kan kita harus memberikan statement yang ini. Statement pertama sama if pertama udah bener apa belum? Data-data yang hasil mau menu Bener nggak? Operator logikanya udah bener? kita hitung kalau bisa di kode kok kita mikir semua dulu. Halo, semuanya. Pakai kurung. Bener nggak? Kurang itunya salah. Apa? Yang tandanya. Tandanya salah. Yang salah Eh, yang sama dengan atau tandanya? bentar. Nih, di sini apa nih? Belanja kurang dari 500. Ini tanda kurang dari apa enggak? Enggak, itunya salah. Apanya? Yang tanda ini. Ini ya. Ini udah bener, Sel. Ini tanda kurang dari. Sama Oh, dengannya. berarti itu sama dengannya. Iya, sama dengannya. Oke. Nah, di sini kan kurang dari. Tanda kurang dari itu ya yang ini. Oke. Nah, di sini kan nggak ada sama dengan. Gitu. Ayo kita coba lihat apa yang salah lagi. Di 4 ada yang salah. Apa yang salah? Apa yang salah? Ya emang. Missing something ini harusnya. Titik dua. Titik 2. Betul. Misalnya di bagian Coba kita 609. Oh, di sini juga salah. Dan ini. Dan berapa itu? 6. Apa yang salah? kan datanya banyak. Jadi mesti dia yang nah, tapi enggak lagi ya kalau Apa yang salah, guys? kita bisa kan akses data kita tidak pakai web. Jadinya diganti. Ditanya ya. Nah,
Oke, kita lanjut nomor 6. Nah, di sini dikasih lihat nih. If tinggi dikurangi berat adalah lebih dari 100 dan jika tidak. Berarti tinggi gimana? Tinggi sama berat ini. Apa? Input Input. dalam kurung tanda petik masukkan Masukkan tinggimu. tinggimu. Terus habis itu yang berat Eh, apa? udah Ada yang salah ya? INT-nya. Tinggi kan adalah tinggi adalah angka, berarti harus ada dikonversi dikonversi ke integer atau bilangan bulat. Kalau yang berat INT INT sama ya, INT input masukkan berat. Berat. Oke. Terus habis itu apa? Ada logika if sama else ya. Kita coba bikin ini dulu, variabel buat tinggi dikurangi berat dulu ya. Misal, namanya selisih sama dengan tinggi dikurangi berat. Nah, ini nanti buat kita bandingkan di if. If selisih, ini apa nih? Lebih dari 100, maka dia akan menjalankan print berat. Ini, yang ini ya. Print. Nah, ini. Tapi else, kan ini kan jika tidak, berarti kan langsung else ya. Jika tidak, langsung print yang else, itu dua, print. Nah, ini. 160 sama 50. Dah. Dan ditanyakan dari program ini, ya kita lanjut nomor 7 ya sekalian. Nanti kalian tinggal ulangi aja. Yang ini gimana? Ini ada dua kondisi nih. Orang di bawah 30 tahun sama orang yang di atas 30 tahun. INT INT, input input. Nah, input. Masukkan masukkan nomormu ya. nomormu. Terus habis itu logikanya logikanya berarti kan langsung if ya. If apa yang mau dibandingkan? Ayo, apa yang dibandingkan? Yang dibandingkan adalah umur di bawah 30 tahun. Berarti kan umur di bawah atau kurang dari 30, maka dia akan menjalankan print. Nih, orang-orang biasanya yang ini ya. Ini. Berarti else selain kurang dari 30 tahun itu, else dia akan print si orang-orang biasanya makan dark coklat, mendapatkan dark coklat. Dah ini. Coba 12 ya. Masih salah nih. Apa coba kira-kira yang salah? Oh, ini. Ada ini ya. Ayo belanja. Berarti ini harus print. Ayo belanja. Mana sederhana. Oh, ayo berbelanja ya. 12.
Oke, udah ngerti? Udah paham semua? Udah. Oke, kalau gitu coba dikerjakan ya. Damar udah bener petik satunya? Ntar saya coba restart, Kak. Oke. Tadi ini apa? Apa? Bentar. Yang mana damar? Damar. Yang mana? Ah. Berarti kan apa tuh? Benar, benar. Operasi logis benar, tapi itu yang operasi logis benar. Nih. Terus habis itu operator. Nah, ini. Oke, makasih, Kak. Jalin ke share screen. Belum share screen. Belum. Ayo, Nara, habis selesai statement, nah dikasih titik dulu. Sama di else juga.
Iya harusnya jawabannya. Ya gitu aja. Aku masih nggak bisa ya, Kak. Waduh. Berarti laptopmu tuh udah nggak di di apa coba ngetik di notes gitu juga nggak bisa ininya. Nggak bisa. Ini kan aku kan pakai keyboard beda lagi dari laptop. Pas aku coba Hmm. di laptopnya juga nggak bisa. Kenapa ya? Bentar. Nggak bisa lanjut ya kalau nggak diselesaikan itu. Coba aku login yang ngetik-ngetik tak benerin dari aku aja ya Dama. Boleh, boleh. Biar kamu langsung ke biar langsung kamu ke ngodingnya. Nanti di ngodingnya itu biasanya bisa pakai petik dua kok, nggak harus petik satu. Siap, siap. Kerjain dulu yang nomor satu ini Damar. Aku benerin yang ini dulu. Yang nomor satu itu nanti lanjut dikerjakan ya Damar. Udah tak benerin yang ngetiknya. Oke, Kak, oke, Kak. Udah selesai Damar nomor satu? Bentar, Kak. Masih coba, Kak. Oke. Apa aja tuh nomor satu? Berarti kan yang operator kondisi digunakan kondisi. Aku benerin Damar, bener. Nggak, kayaknya aku udah ini. Oke, sekarang nomor dua ya. Ya.
Udah ada, Mat. Coba di refresh. Terus Iya. langsung kerjain nomor 4. Oke, oke. Terus nanti kalau butuh petik satu, petik satu, copy aja ya. Copy dari aku chat. Oke, oke. Dikasih di grup di chat ini ya, di chat Zoom. Pak. Ada yang susah? Ayo, ini Nathan. Kenapa else-nya dihapus ini Nathan? Nah, else-nya udah bener. Kurang titik duanya. Kan setiap ada setiap habis if dan else itu harus titik dua. Ini aku nggak bisa di next, Kak. Siapa nih? Nara, bentar. Nah, itu si centang Nara. Terus coba dimasukin lagi. 160 dikurangi 50 kalau nggak salah. Iya nggak? Hmm? Kenapa nih? Something wrong berarti, Nara. Jadi gimana langsung next aja gitu? Bentar, bentar. Oh, itu nggak hijau gitu ya? Iya nggak hidup gitu. Bentar. Aku koreksi dulu ya codinganmu yang nomor 6 itu. Else, coba dari kenal input. Kok nggak mau hijau ya? Padahal nomor 7 udah, enggak ya? Nomor 7 dari tadi gue buka ya. Selisih, kejar masukkan ini. Oh, coba buka ungunya. Oh ya, coba dimasukin lagi. Nara, 160 sama 50 kalau nggak salah. Iya nggak? Bisa. Nah, apa Nastani yang masih salah? Jawaban iya. Ayo, iyanya itu kan string Nathan. Jadi nggak boleh dihapus petiknya. Dikasih petik coba di iyanya itu. Nah, nah langsung dicentang. Terus ya. Nah, itu aja. Kan jawab nomor. Karena udah 19.25 kita masuk ke review dulu ya. Oke, kita review materi hari ini. Nah, ini. Udah kelihatan layarku? Udah kelihatan? Udah. Ya. Oke. Nah, ada wawancara teknis nih. Wawancara teknis gak? Nah, ada yang tahu apa itu tipe data logis dan nilai apa saja yang diterima oleh tipe data ini, ekspresi logis ini?
Apa? Nata, Nara, Selly, Damar. Apa? Apa? Lebih banyak, lebih dikit sama dengan kayak gitu. Nah, itu operatornya. Kalau ekspresi logis itu yang 0 sama 1 atau true atau false. Oh, Di mana data type logis dan perintah berkondisi digunakan? Di if dan else. Bener else. nggak? Ah, ah. Nah, kalau hari ini telah belajar tentang yang benar dan salah atau tipe data logis. Terus em, mempelajari konversi algoritma perintah ke kondisi baru. Terus juga mempelajari untuk memprogram sebuah pilihan jika perintah yang dari perintah yang bisa dilaksanakan tergantung jika kondisi benar atau tidak. Ya ada sini. Jangan lupa dikerjain yang bintang ya. Gak mungkin. Yang ini aja belum tentu selesai. Ya udah kalau gitu ada pertanyaan nggak teman-teman? Tidak. No. Kalau ada pertanyaan, apa? Kalau lagi ngerjain soal, mungkin mungkin ada berniat mengerjakan soal. Kan kalian udah libur nih, mungkin Enggak. kerjain bintang atau yang lainnya boleh tanya di grup atau di PC juga apa. Tidurku malam-malam kok. Kalau kalian mau jam 12 malam, jam 12 malam ngerjain coding-codingan ini juga nggak apa-apa. Besoknya aku jawab soalnya. Kalau jam 12 malam enggak deh kayaknya. Males buka laptop. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, aku akhiri pertemuan malam hari ini. See you next week. Happy holiday semua, karena katanya udah holiday ya. Ya, seminggu ketemunya berapa kali berarti kalau holiday? 3 kali. Muntah ya, ngoding terus. Oke, thank you semua. Tuh, Nathan udah megangin kepala. Pusing ya? Sih ngantuk aja. Oh, udah ngantuk. Oke, thank you semua. See you next Oke, week. kasih Bye-bye. Kak. Ya, Thank you, thank you Dah. semua. Kak.